Tanjung. Sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami boleh diterima di tempat ini untuk melaksanakan tugasan kami melakukan kegiatan wawancara berkaitan dengan tugas CGT kami. Kami mohon waktu untuk hari ini bisa berbincang berkaitan dengan bagaimana di Tanjung sebagai kepala sekolah selama ini mengambil keputusan yang barangkali dalam membuat suatu keputusan itu suatu hal yang tidak mudah di Tanjung, karena kadang berkaitan dengan berbagai macam hal, apalagi kalau sudah menyangkut adanya dilema, dilema bisa dilema moral maupun etika. Nah, pada kesempatan hari ini kami mohon izin berkenan untuk wawancara berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh Ibu berkaitan dengan kebijakan sekolah selama ini. Baik, Bu Tanjung tentu sudah banyak membuat suatu keputusan, membuat suatu kebijakan untuk sekolah maupun untuk rekan-rekan guru maupun untuk peserta didik. Di dalam prosesnya kami juga mungkin melihat atau memahami kalau banyak hal yang harus dipertimbangkan di Tanjung, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika. Misalnya ada sesuatu yang sama-sama benar atau sesuatu yang memang semuanya baik, ini terkadang untuk membuat suatu keputusan menjadi sulit atau rumit untuk memutuskan mana yang terbaik. Nah, ini kira-kira bagaimana di Tanjung selama ini mengidentifikasi jika ada suatu keputusan yang memang mengalami suatu dilema, dan itu etika atau moral yang kadang sulit untuk memutuskannya. Itu pengalaman selama ini bagaimana? Terima kasih Pak Rian, Pak Indra. Sebelumnya terima kasih sudah diberi waktu juga saya terlibat dalam proses kami dengan Pak Indra. Dan mungkin ini saya tidak, istilahnya saya hanya sekedar menyampaikan pengalaman nih, karena memang pengalaman yang saya alami juga memang beberapa berkaitan dengan tadi yang disampaikan di pengambilan keputusan. Yang jelas ketika awal saya mengidentifikasi suatu masalah itu memang biasanya karena kami ada satu tim bapak-bapak, jadi kalau di Tarakan Hijau karena ada satu tim struktural, ada 4 orang dari kami yang di situ kami ini ada di bagian kurikulum, kesiswaan dan Binasarnas. Maka dalam pengambilan keputusan ini saya mencoba untuk paling tidak kami berkumpul, yang jelas kami berkumpul, kemudian saya dan teman-teman mencoba untuk mengidentifikasi masalah dari segi atau dari sisi mereka masing-masing. Jadi misalnya masalah yang berkaitan dengan SDM, kemudian kami lihat dari sisi kurikulum, kemudian kesiswaan dan Binasarnas. Kemudian dari situ kira-kira kami mencari alternatif penyelesaian. Kira-kira bagaimana ya? Artinya dengan adanya permasalahan seperti ini, dengan identifikasi yang seperti ini, ya tadi kadang-kadang tidak jarang kami itu dalam 4 orang ini terlibat juga dalam dilema moral dan etika ya tadi, karena namanya 4 orang kan, dari yang ini itu anggapannya seperti ini. Hanya memang kami berusaha menyelesaikan dari lingkup struktural tertentu. Ketika itu kemudian bisa kemudian kami keluarkan kepada teman-teman, nah baru nanti itu baru kami sampaikan secara formal. Jadi paling tidak untuk permasalahan ini memang kami mencoba, untuk saya pribadi saya mencoba untuk menelaah terlebih dahulu. Jadi permasalahan itu apa sebenarnya, akarnya seperti apa, berusaha mendengarkan dulu. Kadang-kadang kan saya masalah itu kan tidak terus saya mengalami, kadang-kadang saya baru mendapat laporan atau kemudian ada situasi kejadian baru kemudian harus diambil keputusan secara cepat dan sebagainya. Maka yang kami lakukan adalah yang jelas kami menelaah terlebih dahulu permasalahan seperti apa,
Kemudian jika memang itu kami membutuhkan pemecahan bersama, ya memang kami melibatkan teman-teman khususnya seperti ini untuk memecahkan terlebih dulu, baru nanti setelah itu kami dari secara forum ya ke teman-teman. Nah itu pun juga nanti biasanya kami juga artinya juga masih mencoba untuk mengajak teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang punya gagasan atau apa yang pandangan lain yang mungkin bisa dimasukkan untuk kami. Mungkin begitu Pak. Baik, jadi ada identifikasi berdasarkan bidang terlebih dahulu ya, bersama dengan rekan-rekan struktural yang ada. Baik kita lanjut, jadi sudah prosesnya sudah kira-kira sudah sangat baik bagaimana mengidentifikasi kasusnya berdasarkan bidangnya. Lalu seandainya pada suatu bidang, misalnya kurikulum atau kesiswaan, tadi ada tim ya, misalnya dalam hal sama-sama pendapatnya benar tapi bertolak belakang, ini kira-kira bagaimana untuk penyelesaiannya? Jadi kadang-kadang memang yang agak sering bentrok itu antara kurikulum dan kesiswaan, karena ada dua kepentingan yang mereka sama-sama kemudian untuk siswa, jadi siswa, jadi kadang-kadang terjadi benturan kepentingan antara dua bidang itu. Maka alternatif yang memang saya pribadi untuk lakukan biasanya ketika ada dualisme kepentingan ini, saya mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu dari masing-masing mereka. Jadi misalnya yang pernah terjadi itu adalah tentang PLS, kemudian juga kegiatan kesiswaan terkait entah itu ada ziarah dan sebagainya, dan itu memang harus segera dilaksanakan di bulan yang sama. Nah kemudian maka yang kami lakukan adalah kami mendengarkan terlebih dahulu bagaimana sistem programnya, dari kurikulum seperti apa, dari kesiswaan seperti apa, kemudian kami mencoba mencari titik permasalahannya di mana. Maksudnya yang membuat ini menjadi benturan itu apa ya sebenarnya? Biasanya waktu gitu, biasanya waktu, kemudian personil biasanya. Nah ini kemudian hal-hal kecil seperti teknis mungkin ya, mungkin seperti transportasi dan sebagainya ya. Yang jelas yang biasanya besar itu adalah waktu dan personil. Maka kami mencoba di situ kami lembut bersama dulu. Artinya kita ada berapa orang personel, kemudian waktunya seperti apa yang memungkinkan, kita mencari solusinya. Artinya ketika itu harus dilaksanakan di bulan yang sama, itu kan artinya berarti ada waktu di mana anak meninggalkan sekolah dua-duanya. Jadi kami mencoba untuk mencari alternatif di mana kedua kegiatan itu bisa berjalan seiring, artinya tidak kemudian menjadi menyusahkan teman-teman juga, artinya personel ya, terus kemudian juga waktunya juga. Maka juga kami berusaha untuk mencoba mencari alternatif di situ. Jadi yang biasanya kami lakukan, kami istilahnya duduk bersama dulu, mendengarkan lebih dahulu, kemudian menelaah, karena memang kadang kegiatan itu sama-sama penting, karena memang dari beberapa bagian sudah mengagendakan ya, kalau kalian kan kalian sudah lebih besok, jadi dalam proker itu selalu ada dan itu ada bulannya, dan kadang-kadang terjadi missnya adalah ketika kita pembuatan proker, ketika kita tidak berdiskusi ya memang terjadi ada benturan ya itu satu-satunya jalan adalah kita mencoba mencari alternatif. Nah, memang harus ada yang diundur ya kita buat kesepakatan. Yang penting intinya adalah tidak kemudian mengesampingkan kedua kegiatan tersebut dan juga tidak memberatkan personel yang nanti akan dilakukan. Sudah mempertimbangkan banyak hal ya dalam pengambilan keputusan ini, karena seperti yang disampaikan Bu Tanjung tadi harus mendengarkan kepentingan semua pihak, karena semua sama-sama penting, sama-sama harus dilakukan begitu. Lalu dan tuntutannya harus dijalankan semua. Iya, hal yang sulit ya untuk memutuskan hal itu, tetapi memang tadi disampaikan juga malah sudah ada langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Bu Tanjung sebagai kepala sekolah ini, dari identifikasi tadi, kemudian mengumpulkan rekan-rekan ini
luar biasa bertanjung untuk proses tahapannya ini. Nah, tadi juga disampaikan sudah melalui tahapan-tahapan begitu ya. Kira-kira kalau sudah melalui proses seperti itu, setelah adanya keputusan, itu kira-kira untuk disampaikan ke teman-teman itu apakah keputusan yang diambil ini sudah dirasa efektif atau mungkin masih perlu juga dari masukan teman-teman? Kalau yang biasanya memang kami mencoba untuk melihat situasi Pak. Ketika situasi itu memang istilahnya kami harus segera membuat keputusan dan kadang-kadang memang ada keputusan yang urgent harus segera diputuskan. Memang ada kalanya kami kemudian mengambil keputusan berdasarkan apa ya istilahnya rapat dari struktural. Karena ini memang dirasa urgent dan benar. Nah, untuk keputusan yang kaitannya ada dualisme kepentingan, kemudian ini ada kemudian perubahan sistem apa yang kadang-kadang memang itu bisa kami keluarkan ke teman-teman. Itu kami biasanya kan kami mencoba untuk setiap bulan itu mengadakan pertemuan. Jadi Pak yang juga sudah mengalami setiap bulan kami berusaha untuk mengadakan pertemuan, dan sebelum pertemuan itu biasanya kami berkumpul berempat. Jadi kami berkumpul berempat untuk membicarakan terkait per bidang. Jadi dari kurikulum apa yang akan diagendakan bulan ini, sesuatu apa, nanti dari pembahasan satgas apa. Nah kemudian ketika terjadi nanti ada dua kepentingan, itu kemudian kami sampaikan ada forum rapat besar. Nah di situ ada juga kemungkinan akan ada masukan dari teman-teman yang lain. Jadi dalam rapat itu kami juga istilahnya menerima masukan dari teman-teman, dan itu kemudian kami kembalikan pada situasi dan kondisinya. Jadi jika memang itu menjadi masukan yang baik, mungkin akan dipertimbangkan. Tapi ketika itu masukannya kok malah tambah bubar, saya wis dinanu jadi malah kan. Kayaknya akhirnya kami terima, tapi memang menjadi masukan dari teman-teman. Artinya membuka juga untuk teman-teman. Jadi setiap bulan kami mencoba mengagendakan itu. Jadi ada rapat struktural, kemudian dilanjut dengan rapat umum. Jadi sejauh ini kami tujuannya adalah semua hal yang akan kita lakukan dalam 1 bulan ke depan itu teman-teman juga tahu, dan teman-teman jika ada yang memang punya masukan atau apa itu bisa disampaikan supaya menjadi masukan untuk kami juga untuk bisa dipertimbangkan. Hanya ini ya, kegiatan yang akan dijalankan itu tidak menjadi dilema pada saat pelaksanaan gitu ya. Karena teman-teman sudah tahu jika terjadi miskomunikasi. Jadi sudah efektif ya apa yang disampaikan, karena setiap bulan ada komunikasi. Kecuali bulan ini ya Pak ya, karena bulan ini kemarin sudah dirapat di September. Soalnya bulan ini Januari Kemudian kalau berkaitan dengan ternyata keputusan yang sudah dibuat pun masih bisa dirubah karena memang ada yang dianggap lebih penting ya, misalnya masukan dari teman-teman lain. Saya kira sudah baik ya Pak ya, sudah efektif ya. Jadi enggak Pak, ya. Saya mendapat pembelajaran yang menarik di sini, ternyata ada struktural dan seperti kalau di negeri mungkin tim ya. Ya kalau kami di negeri itu ada tim ya, tim khusus begitu. Namun tidak seintens yang ada di sini, tapi penjelasannya cukup luar biasa, mungkin pembelajaran bagi kami juga. Nah tentunya Bu Tanjung dalam suatu pengambilan keputusan tadi ya sudah menganggap bahwa ini keputusan yang efektif. Nah tentunya ada tantangan ya, tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan. Nah, tantangan itu seperti apa Bu Tanjung bisa diceritakan? Yang jelas pengambilan keputusan ini tantangannya adalah ketika kita harus mengambil keputusan secara cepat dan segera, itu tantangan utama sebenarnya untuk saya ya. Ketika kemudian dan begini Pak, jadi kalau di tempat kami itu kan ada 2 kepentingan yang harus kami perhatikan, khususnya dari yayasan dan dinas. Maka kadang-kadang benturannya itu juga terjadi di sini. Nah kami makanya bagaimana
kami harus membuat keputusan yang sekiranya itu bisa berjalan dua-duanya. Artinya secara yayasan juga kami sesuai dengan rule-nya, kemudian dinas juga kami juga mengikuti seperti itu. Jadi satu itu yang pertama adalah bagaimana ketika kami harus membuat keputusan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kami mengakomodir dua kepentingan antara yayasan dan dinas. Kadang-kadang itu bisa seiring, Pak. Tapi kadang-kadang berseberangan juga. Ya repot itu. Ya, yang repot kan kadang-kadang ketika itu berseberangan dari yayasan itu dinas itu. Jadi kami harus betul-betul jeli, kemudian berkomunikasi yang jelas. Kalau yang saya lakukan sejauh ini adalah saya berkomunikasi dengan dua kepentingan tersebut, jadi dengan yayasan, dengan dinas melalui pengawas. Jadi kami kemudian menyampaikan, artinya ketika ada kebijakan seperti ini, yang kemudian ini butuh untuk bisa disikapi bersama, tetapi dua-duanya ini ada dua kepentingan yang berbeda. Kami yang kami lakukan adalah yang jelas kami melakukan komunikasi melalui yayasan dan juga melalui pengawas supaya kami juga mendapatkan masukan bagaimana kami harus berkeputusan. Nah dari situ nanti kemudian biasanya ya tadi kami juga minta pendapat teman-teman juga dari seperti itu supaya juga paling tidak kepentingan yang ada di dalam unit sendiri itu juga akomodir karena mungkin teman-teman struktural juga sudah punya agenda atau punya kepentingan khusus begitu. Nah, yang biasanya menjadi tantangan itu dua hal itu, tantangan berat itu sebenarnya itu. Kemudian tantangan yang ketiga itu adalah ketika kita ya namanya di sini itu sekitar dulu itu berapa ya Pak? 39 dengan ya mungkin karyawan itu sekitar 13 orang ya karyawan. Maka otomatis sekian banyak itu kan pasti punya pemikiran dan pendapat masing-masing. Bagaimana kita mencoba untuk mengakomodir itu semua. Artinya saya juga menyadari bahwa ya istilahnya kalau saya tidak bisa kemudian dipaksa untuk bisa memuaskan semuanya. Memang saya juga mengakui itu, maka saya juga menyampaikan ke teman-teman paling tidak saya juga menyampaikan klarifikasi bahwa yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik untuk kita bersama. Ya maksudnya ketika itu tidak mungkin berseberangan harapan teman-teman, ya mungkin itu sesuatu yang dimungkinkan kadang-kadang yang wajar. Nah itu monggo kita sikapi bersama. Ya itu 3 hal itu tantangannya tentang bagaimana membuat keputusan tepat, kemudian juga dua kepentingan itu, kemudian juga tidak bisa mengakomodir semua harapan teman-teman, tapi paling tidak kita berusaha untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk semua. Dalam pengambilan keputusan terbaik itu, Bu Tanjung itu melakukan misalkan ada suatu masalah nih, ternyata kok tiba-tiba terjadi suatu masalah. Misalkan tentang tadi ya, atau mungkin yang satu ingin MPLS atau yang satu ingin ziarah begitu bersamaan, kemudian ada suatu konflik. Nah dari sini bagaimana cara Bu Tanjung saat mengambil suatu keputusan? Apakah ayo kita rapat penjadwalan begitu, ataukah saat beliau dua menghadap Bu Tanjung kemudian Bu Tanjung membuat suatu keputusan langsung di situ? Biasanya kami ajak untuk rapat bersama Pak, biasanya. Karena ya kebetulan kalau kami kan memang dalam satu ruang ini ya, jadi kami itu saling tahu gitu. Jadi setiap ini kami mencoba untuk bertanya, artinya kegiatan untuk bulan ini untuk kurikulum apa, kemudian nanti untuk yang sisaan apa, kemudian untuk yang humas seperti besok ada trial dan sebagainya. Ini yang baru saja Pak Rian tadi kami bicarakan dengan Pak Sapar berkaitan dengan trial. Nah ini kebetulan bersamaan dengan kegiatan mau dijadikan satu AKM kelas. Nah kami pertimbangkan bagaimana personelnya, bagaimana kemudian nanti situasinya, bagaimana pembagiannya. Nah setelah pembagian melihat semuanya ini, ternyata kami bertiga berkumpul. Jadi ketika itu ada bagian kurikulum, ada bagian humas,
kami mencoba untuk matchingkan, artinya ya bagaimana kalau trial itu berapa orang yang dibutuhkan, apa yang akan dilaksanakan, ruangan mana saja yang mau dipakai. Kemudian kalau KKN kelas nanti yang digunakan apa saja, berapa orang yang dibutuhkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan ternyata setelah kami hitung-hitung personelnya, karena memang beberapa teman-teman juga ada beberapa kegiatan untuk trial, kemudian untuk kegiatan keluar, ternyata bisa mencukupi ya, minimal untuk menjaga AKM. Maka tadi kami terus kemudian mencoba untuk membuat keputusan sementara. Kenapa kami buat sementara? Karena kami tentu perlu koordinasi dengan yayasan. Nah, setelah itu dari hasil yang sudah saya dapat dari bagian humas dan kurikulum, pagi-pagi juga langsung saya komunikasikan ke divisi pendidikan. Ini rencananya ada satu seperti ini Pak. Dan dari divisi ini dimungkinkan masih bisa dimungkinkan itu karena masih menunggu juga disposisi. Maka tapi ini kayaknya sudah dimungkinkan seperti itu bisa dilaksanakan. Maka hal tersebut yang bisa kami lakukan. Jadi memang kami berusaha untuk duduk Pak. Jadi duduk bersama kemudian mencari solusinya. Artinya kalau saya pribadi memang saya tidak langsung tembak. Saya tidak berusaha untuk tidak langsung tembak begitu. Paling tidak saya mendengarkan, kemudian melihat situasinya seperti apa, atau sepertinya ini kebutuhannya ini kita bisa nggak? Kalau kita bisa, kita memungkinkan, ya kita coba untuk dibagi dan ditata lagi. Nah, ini tapi terus seperti itu. Mana yang didahulukan gitu ya, mengambil keputusannya bersama-sama. Ya, melihat situasinya ya jelas. Karena memang urgent tadi kan Bu Tanjung mengatakan bahwa harus mengambil keputusan dengan cepat, namun tidak dari segi Bu Tanjung sendiri, namun dari tim ya. Dari segi kepentingan banyak pihak. Iya. Biasa Bu Tanjung. Nah Bu Tanjung, tentunya banyak faktor ya yang mempengaruhi hal-hal tersebut ya. Bagaimana Bu Tanjung tadi mengambil satu keputusan gitu ya. Nah, apakah Bu Tanjung dalam mengambil keputusan itu apakah Bu Tanjung juga mengalami sesuatu hal yang membuat Bu Tanjung itu berat atau karena saya mengambil keputusan bareng-bareng kemudian saya plong aja atau memberatkan Bu Tanjung, ada atau tidak? Ya, kadang memang ada yang keputusan yang harus dibuat dan itu memang Pak, sepertinya kok berat karena kadang-kadang karena kalau kepala sekolah di sini kan lebih banyak untuk SDM. Jadi untuk pengambilan keputusan khususnya untuk SDM kadang-kadang ada hal berat yang memang harus kami putuskan. Tetapi karena memang itu hal yang urgent dan memang itu hal yang terbaik. Memang ada seperti itu. Tapi sekali lagi karena kalau di tempat kami itu kan yang jelas kalau keputusan itu saya buat tidak hanya berdasar dari keputusan ego saya sendiri, tapi saya berusaha untuk paling tidak saya berkomunikasi, entah itu dengan teman-teman satu tim saya, tim struktural saya, atau juga dengan yayasan, juga dengan dinas. Jadi saya berusaha untuk istilahnya tidak hanya mengambil keputusan dari sisi saya sendiri, kecuali kalau memang itu memang betul-betul urgent. Tapi kalau urgent itu kan biasanya keputusan bersifat sistem ya. Ya biasanya. Tetapi kalau keputusan penting itu biasanya tidak begitu urgent harus diambil langsung. Tapi biasanya saya butuh waktu untuk berkomunikasi, minimal berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Begitu. Jadi ya kadang-kadang keputusan yang harus saya ambil itu memang kadang-kadang berat. Ya memang kalau itu sudah menjadi yang terbaik, bagaimana kepala sekolah ya, kepala sekolah sangat besar di sini ya. Meskipun kita banyak timnya, perannya berarti dengan besar. Tentunya ada pembelajaran yang kita dapatkan dari suatu pengambilan keputusan. Nah, apa itu pembelajaran yang akan kita dapatkan? Banyak Pak, kalau pembelajaran. Jadi kalau tidak saya berusaha
belajar untuk berusaha untuk istilahnya mengesampingkan diri saya. Pada artinya adalah ketika saya mengambil sebuah keputusan itu bukan dari sisi saya, tetapi dari sisi kepentingan orang lain. Kadang-kadang kalau mengambil itu dari kepentingan sisi saya sendiri, kadang-kadang itu bertentangan dengan yang saya harapkan yang akan dulu. Tapi karena saya berpikir nanti kalau dari sisi saya pribadi nanti itu kayaknya teman-teman tidak menguntungkan. Itu kemudian kami seperti pembelajaran yang paling adalah saya kemudian mengesampingkan ego saya pribadi yang saya lihat itu yang pertama, kemudian komunikasi. Komunikasi. Jadi saya belajar bahwa komunikasi itu penting sekali. Entah itu dengan teman satu kelompoknya, entah itu dengan rekan-rekan guru, entah itu dengan pihak terkait seperti dinas, kemudian juga yayasan, itu sangat penting. Jadi pengambilan keputusan itu tidak hanya semata-mata kita ambil, saya ingin ini selesai, tidak. Tapi kita juga perlu komunikasi supaya juga dari pihak-pihak yang lain itu juga tahu kenapa kok kita mengambil keputusan seperti ini. Gitu. Jadi contoh kemarin saya diminta oleh bagian humas diminta pendapat karena pada saat saya ini butuh banyak orang. Nah, padahal teman-teman nanti kelas-kelas ini kan dipakai, teman-teman kelas 1 kuliah semuanya kuliah gitu. Boleh nggak kalau di PJJ? Saya nggak bisa mengambil keputusan kalau kita PJJ kalau mau ego ya udah di PJJ aja. Tapi kemudian kemarin ya sudah sementara kita rencananya PJJ. Tapi saya coba mediasi dengan ketua yayasan. Bagaimana kalau kami PJJ Pak dengan situasi dan kondisi seperti ini. Kemudian kami membuat surat ke sana. Artinya kami terus komunikasi dan akhirnya ya itu tadi mendapat keputusan bahwa karena kepentingannya seperti ini, kebutuhannya seperti ini, maka ya mau tidak mau ya memang harus PJJ. Bagaimana lagi karena kelasnya semuanya dipakai, anaknya mau kemana dulu, peserta lainnya juga banyak, kemudian juga teman-teman yang terlibat juga banyak, ya sudah. Ya intinya kami belajar itu, jadi belajar bagaimana mengesampingkan ego pribadi dan bagaimana kita membangun komunikasi. Pernah nggak kita membuat keputusan ini karena rasa kasihan gitu? Dengan seseorang lalu ini kasihan. Pernah Pak? Ya bukan hanya kasihan ya, karena memang ya yang jelas melihat situasi ya, rasa ya. Karena rasa. Tapi saya begini, yang jelas begini, kami membuat sebuah keputusan yang kadang-kadang ya memang kami memberi kesempatan dengan rasa itu, tetapi memang kami komunikasikan, kami coba komunikasikan di awal. Jadi seperti misalnya ada suatu masalah yang berkaitan dengan SDM, kemudian kami harus memanggil. Nah, kami beri gambaran apa masalahnya, disampaikan kemudian seperti itu. Kami dengarkan dari yang disampaikan akhirnya ya memang karena ya kami mencoba untuk beri kesempatan dulu. Tapi ya di situ di lain pihak kami juga menyampaikan bahwa kita coba bersama, artinya dengan kesempatan ini coba tolong diperbaiki. Ya. Tapi jika memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya kami sampaikan, artinya ketika nanti bisa kami pertanggungjawabkan nanti ya maaf jika kami harus membuat kebijakan dan mungkin jadi dari kebijakan nanti. Kami sampaikan di awal Pak, jadi komunikasi lagi jadi kecenderungannya tapi di individu atau langsung individu ya. Saya lebih nyaman dengan individu dan saya juga bisa mendengar dari teman saya rasanya apa sih? Kalau memang ada kesulitan ya bisa mencoba carikan solusi. Yang jelas ya itu tadi karena Rasul tadi yang namanya kita juga butuh memberikan
kesempatan kita beri kesempatan tapi ada catatannya adalah kita beri kesempatan tapi monggo dimanfaatkan gitu. Jadi kalau memang itu tidak bisa kita perjuangkan itu ya apa boleh buat jika nanti ada keputusan yang memang lebih dari yang diputuskan saat ini ya itu memang menjadi tugas dan dari saya itu atas apa ya istilah kepanjangan dari saya seperti itu khususnya kalau biasanya itu lebih banyak kalau sekarang lebih banyak SDM ya SDM-nya betul ya, karena yang lain ke tim ya yang lain dan kami ya meskipun yang lain pun juga kadang-kadang ada juga keputusan yang mungkin di bagian yang lain kita melihat situasinya sehingga kadang-kadang ya begini dulu nanti kalau memang ini tidak bisa berjalan ya kita bikin semangat ada nggak keputusan dari Bupati yang saat ini diambil tapi jangka panjangnya justru keputusan ini disalahgunakan atau mungkin keputusan ini menjadi salah saat sudah di sana itu menjadi salah gitu. Kalau saya melihat sih karena keputusan yang diambil ini istilahnya ada kalau ini bajunya dimasukin deh tadi aku yang bawa kertas. Oke, sekarang kita dulu ya. Tapi aku gimana cara nanti aku gimana? Kamu di sini ada bukannya nanti minta tolong bukannya di sini, ya? Iya kenapa ya? Apa biasa ini? Kalau sekarang saya merasa itu keputusan yang saya ambil sejauh ini memang ini aku bawa kertas belum sampai mencapai keputusan yang mencapai panjang memang belum banyak saya lihat belum yang saya tujukan ke sana itu ya yang jelas hanya beberapa mungkin pembiasaan ya kalau yang saya harapkan itu bisa berlangsung jangka panjang yang jelas pembiasaan untuk ya untuk kulturnya di sini jadi supaya juga kultur di sini juga terbangun sampai nanti jangka panjang pun namanya adalah kultur kita terbiasa untuk istilahnya komunikasi rutin baik itu dalam orang kecil dalam orang besar meskipun kadang-kadang memang belum bisa terlaksana secara maksimal seperti misalnya kalau rapat kami usahakan setiap bulan ya jelas untuk ngobrol dan sebagainya itu sebenarnya sudah kami jadwalkan tapi memang kalau kesibukan tidak bisa memaksa ya artinya karena situasi dan kondisi seperti itu ya sudah berjalan terus seperti biasa toh kami juga tahu teman-teman itu selalu berkomunikasi dalam ngobrolnya masing-masing kelasnya masing-masing ya sambil berjalan ya jelas harapannya pembiasaan yang baik mungkin bisa diteruskan tapi yang mungkin tidak baik yang mungkin bisa dipindahkan karena kan ada yang begini ya kita mengambil keputusan saat ini gitu ya saat ini untuk hal ini gitu ya besok suatu saat itu ada yang nanya oh yang dulu itu kayak gitu seperti itu wow gitu ya kadang kita nggak usah aneh-aneh deh pokoknya ikuti aja yang seperti dulu itu pernah ada kalau yang saya ya kalau yang saya buat mungkin ada juga sih yang istilahnya apa ya istilahnya rule baru ya artinya apa sistem baru yang dilaksanakan kemudian ya bisa jadi itu nanti ketika nanti sudah berganti dengan personil yang baru kepala sekolah yang baru bisa jadi itu kemudian menjadi seperti salah lakukan seperti misalnya kebijakan apa ya istilahnya tentang
seperti apa ya, kalau yang penting mungkin tidak ya Pak ya. Yang itu kalau keputusan yang memungkinkan itu ya yang jelas seperti contoh seperti lawan hati itu bisa jadi karena kalau saya sih tujuan utama itu adalah kami berdialog. Jadi kalau di tempat kami kan ada lawan hati ya, ada dari dulu memang ada bersama wali atau bersama teman-teman. Jadi Jadi yang jelas membuka dialog gitu. Nah, bisa jadi nanti harapan saya kan saya membuat pembiasaan seperti ini kembali kan supaya bisa menjadi ruang dialog. Tetapi bisa jadi nanti ke depan, nah itu bisa menjadi mungkin ya istilahnya jika itu tidak terencana dengan baik, maka bisa istilahnya bisa menggunakan untuk kemudian apa ya istilahnya saling memberi peluang dan apa. Jadi di lawan hati itu teman-teman menyampaikan sesuatu ya? Ya. Atau mungkin itu sebagai bahan evaluasi gitu? Bisa jadi sebagai bahan evaluasi. Selama ini misalkan 1 tahun ini kita sudah berjalan seperti ini gitu kan? Kurangnya apa? Apa? Yang kemarin sudah dilakukan apa? Kemudian besok tuh gimana tuh? Oh ya, untuk mengurangi konflik ya. Ya. Bisa jadi nanti ke depan kalau tidak disistematis ya malah menjadi konflik ya bisa itu malah. Makanya nanti ketika harapannya memang kegiatan ini bisa berlangsung sebagai ruang dialog, artinya bukan sebagai ajang untuk kemudian saling menjatuhkan atau menjadi ruang dialog, saling refleksi bersama. Itu juga menjadi refleksi kami yang ada di sini. Mungkin dari kami sendiri pun juga banyak yang kurang ya, banyak yang tepat, kurang pas, atau mungkin selama ini kurang mendengarkan atau apa gitu. Atau mungkin punya keluh kesah tapi tidak berani menyampaikan gitu ya. Jadi punya harapan yang mungkin tidak tersampaikan. Pengennya begini tapi kan udah ikuti sistem aja. Kadang-kadang kan ya mencari nyaman gitu ya. Ini mungkin itu saja di lanjut. Ini tadi nambah supaya ada sesuatu. Ya situasinya begitu sih Pak. Sebenarnya kalau di tempat kami kalian juga sudah apa? Kalau di tempat kami sih yang jelas kalau saya pribadi lebih senang kalau teman-teman itu bisa buka ya. Artinya kita saling terbuka dan saling membangun gitu. Jadi terima kasih sekali Diraju untuk waktunya. Mohon maaf sekali tadi mengganggu waktu itu. Ya, dari hasil perbincangan ini kami jadi semakin banyak belajar ya. Betul. Terutama saya pengambilan suatu keputusan yang ternyata ya tidak mudah, harus ya memperhatikan berbagai macam hal. Dan yang terpenting tadi Diraju menyampaikan tentu adalah untuk keputusan yang terbaik untuk semua pihak, lebih untuk anak-anak. Ya, terima kasih sekali untuk waktunya. Mohon maaf kalau kami ada kekurangan, ada kesalahan dalam bertutur kata. Maaf juga kalau belum bisa menjawab semuanya. Terima kasih. Kami berdua Wariawan dengan saya ini kami mendapat ketugasan CGT kami ini sudah tinggal 2 bulan lamanya. Nah, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai terkait dengan kebijakan sekolah, terutama kebijakan yang dibuat oleh seorang kepala sekolah. Nah, ini nanti ada beberapa poin, nanti saya dulu, kemudian nanti Pak Riawan poin yang selanjutnya. Ini yang pertama berkaitan dengan suatu kebijakan, tentunya di sekolah SD Negeri Remojo ini banyak kebijakan yang telah Ibu buat dan kebijakan itu mungkin menimbulkan suatu dilema. Mungkin kebijakan ini menurut Ibu benar, menurut orang lain juga benar, namun kebijakan yang dibuat itu justru menimbulkan suatu kontroversi antara satu dengan yang lainnya. Karena tadi ini kebijakan A menurut Ibu benar, tetapi
menurut orang lain kebijakan ayahnya itu benar, namun tidak sesuai dengan hati nurani saya, begitu juga bisa. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu untuk membuat suatu kebijakan? Terima kasih. Bapak, setiap instansi pastinya ada suatu kebijakan yang sering kita publikasikan, kita sosialisasikan baik ke guru-guru maupun orang tua murid maupun siswa semua warga sekolah. Nah, kadang-kadang memang kebijakan yang kita, kalau kami mengambil kebijakan tentunya berpijaknya untuk semuanya, ya, jadi tidak memihak salah satu pihak. Kadang menurut saya itu sudah yang terbaik, tapi mungkin di lapangan ternyata beda persepsinya. Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau terjadi hal seperti itu? Tentunya kita harus duduk bersama, ya. Jadi kita akan duduk bersama menjelaskan seperti apa maksudnya, pendapat mereka seperti apa, ya. Jadi mungkin apa yang saya inginkan tidak belum diterima karena sesuatu hal ada sesuatu pengertian yang belum pas gitu ya, jadi belum pas, jadi artinya kita perlu menyamakan persepsi dulu, maka perlu duduk bersama, jadi kita pahami bersama maksudnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu yang lain yang mungkin tadinya itu belum setuju kan mereka juga bisa mengungkapkan alasannya seperti apa. Nah, maka nanti kita akan temukan jalan yang paling baik, yang terbaik untuk semuanya. Jadi kalau segala sesuatu itu terbuka, ya, transparan. Kita juga kalau musyawarah dengan kepala dingin, ya, tidak mengedepankan egonya, pasti semua bisa berjalan dengan baik. Mungkin dalam kebijakan yang dibuat Ibu itu apakah ada dasar khusus yang mungkin Ibu gunakan untuk mengambil suatu kebijakan? Iya, tentunya kalau suatu kebijakan pastinya ada dasar hukum yang dasar-dasar yang mendasari kenapa kebijakan itu harus diambil. Tentunya itu mungkin ada dasar hukum yang memang harus untuk menjadi kenapa saya mengambil itu, pastinya ada kebijakan yang sebagai dasar gitu ya. Pasti. Nah, ini kadang kan kita menemukan ya Bu ya, antara kebijakan sekolah dengan kebijakan dinas itu berbeda ya. Kemudian kebijakan itu diterapkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Nah, bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan yang memang ini kebijakan suatu dua belah pihak ya, antara kita sekolah dengan dinas pendidikan mungkin yang menjadi benturan bagi kita. Nah, bagaimana Ibu mengambil kebijakan tersebut? Kadang memang terjadinya seperti itu ya, jadi kadang kita itu berbenturan dengan aturan dinas itu sering ya, jadi maunya kita seperti ini tapi dinas seperti ini gitu ya. Tetapi bagaimanapun kalau yang namanya sekolah itu kan berada di, kalau menurut saya sekolah itu memang berada di bawah dinas, jadi kalau toh terjadi benturan kita harus bisa mengambil yang memang kita usahakan untuk tidak bertentangan dengan aturan dinas. Jadi bagaimana kita mensikapi supaya aturan kita benturan, oke, terjadi benturan, tetapi tidaklah yang menjadi kesenjangannya terlalu jauh gitu ya, karena kita pelaksana ya, yang namanya pelaksana mestinya ya kita harus tunduk pada atasan yang dinas itu sebagai induk instansi kita ya. Jadi bagaimanapun ya akhirnya kita harus tetap patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh dinas ya. Walaupun mungkin ya agak gimana gitu ya, tetapi ya itu, jadi tetap kalau saya tetap harus dengan dinas itu harus loyal intinya. Jadi patuh pada aturannya. Iya, walaupun mungkin kita kadang ya memang hatinya nggak seret gitu ya, hatinya nggak seret, tapi ya namanya suatu organisasi itu kan ada
tingkatannya yang memang bawahan itu harus mentaati apa yang sudah, karena dinas saya yakin juga kalau ambil kebijakan tentunya berusaha untuk tidak membuat bawahannya itu rugi, maksudnya merugikan bawahan, tetapi ya kadang kita menerimanya kan beda ya, jadi ya tiap orang kan punya apa ya, tiap orang itu punya pemikiran sendiri. Jadi kalau saya walaupun mungkin saya berbeda pendapat, tetapi kalau itu sudah menjadi keputusan dinas ya udah, akhirnya kita ya harus tunduk pada aturan. Nah, Ibu tadi kan dengan keputusan yang diambil Ibu tadi, misalkan dari dinas ada suatu suatu himbauan, begitu kemudian Ibu mengambil suatu keputusan, apakah keputusan yang Ibu ambil itu merupakan keputusan bersama atau memang keputusan yang instan yang Bu Mujirah ambil sendiri? Mestinya kalau sebuah instansi itu mengambil keputusan tidak bisa sendiri ya, jadi kalau bisa harusnya itu keputusan itu menjadi keputusan bersama, jadi nggak hanya saya maunya saya gitu ya, jadi kita usahakan kalau menjadi keputusan itu semua pihak, walau mungkin tidak bisa memuaskan semua personel ya semua, tetapi paling tidak itu mewadahi semuanya gitu. Nah, pengambilan keputusan tentunya ada menimbulkan suatu dilema ya Bu ya. Kadang ada keputusan yang kita memutuskan karena ini memang suatu rasa kasihan begitu ya. Nah, apakah pernah keputusan Ibu itu karena saya kasihan dengan si A si B terkait dengan keputusan yang diambil? Mestinya kalau suatu kebijakan itu dasarnya bukannya rasa kasihan ya kalau saya ya kan, karena itu memang sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi kalau saya mengambil keputusan, saya usahakan untuk tidak apa ya, nanti akhirnya kalau saya misalnya gitu, terus tidak Menimbulkan masalah. jadi kalau mengambil keputusan itu diusahakan yang sesuai, tidak karena tendensi yang gitulah. Ya, jadi berusaha untuk kita itu transparan ya, adil maksudnya begitu, jadi tidak menimbulkan keirian pada yang lain. Kemudian Ibu mengambil keputusan juga mungkin juga mempertimbangkan ya jangka panjang dan jangka pendek gitu ya. Adakah keputusan Ibu yang merupakan keputusan jangka pendek saat ini saya mengambil keputusan ternyata berimbas ke suatu jangka panjang yang mungkin menimbulkan suatu hal yang negatif? Ya, ya Kak, pernah terjadi juga. Jadi namanya kita ya kita sudah berusaha berpikir panjang, tetapi kadang ya kenyataannya bisa seperti itu. Jadi sesuatu yang ternyata bisa berimbas ke depannya gitu ya. Jadi ya pernah ya. Nah, kalau ada suatu keputusan Ibu tadi yang pernah mengambil keputusan ini, mungkin keputusan jangka pendek saya begitu, saat ini saya ambil dengan instan, kemudian ternyata menimbulkan jangka panjang ya. Ini bagaimana langkah-langkah atau prosedur supaya keputusan itu memang benar-benar memihak kepada semua, bukan individu tetapi ke kelompok. Ya itulah makanya kalau suatu keputusan itu kadang perlu direview gitu ya. Jadi perlu ditinjau ulang apakah ini sudah pas atau belum, apakah ini efeknya. Kalau memang ternyata efeknya itu ke depannya itu enggak baik, ya memang keputusan itu harus direview ulang, ditinjau kembali ya. Makanya kita kadang sekarang itu perlu refleksi ya itu istilahnya. Jadi apakah ini sudah sesuai atau belum, lah itulah perlunya untuk apakah keputusan yang saya ambil ini sudah berpihak untuk orang banyak atau hanya kelompok tertentu. Itu perlunya kita saling merefleksi. Berarti keputusan yang Ibu ambil, misalkan hari ini Ibu mengambil suatu keputusan
suatu saat terjadi hal yang mungkin harus diluruskan maka Ya, perlu review kembali. direview kembali. Review kembali. Nah, ini selama ini Bu, apakah setiap keputusan yang Bu Mujira ambil, apakah menurut Bu Mujira itu sudah efektif atau belum? Ya, namanya kita sebagai manusia biasa kadang juga ada keputusan yang belum efektif lah, intinya gitu ya. Jadi tapi paling enggak saya berusaha untuk meminimalisir lah untuk suatu keputusan-keputusan yang berakibat kurang baik atau tidak memihak sebagian besar lah, atau itu kita usahakan untuk seminimal mungkin. Meminimalisir suatu resiko ya tidak akan muncul ya. Oke. Itu saja dari saya, mungkin Pak Riawan monggo. Terima kasih Pak Endra, Bu Muji. Maaf ini kami melanjutkan untuk yang perlu kami sampaikan ke Ibu yang berkaitan dengan tadi. Sebenarnya luar biasa dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah selama ini, tentu banyak kebijakan yang sudah diambil, banyak hal-hal yang tadi sudah disampaikan, tetapi dalam membuat suatu kebijakan itu pasti ada tantangan yang muncul ya, tadi melihat dari kondisi, dari antara ini dengan itu dan sebagainya, ternyata banyak jalan. Kira-kira bagaimana menghadapi tantangan yang berbagai macam tadi Bu untuk membuat suatu kebijakan yang terbaik untuk semua? Kalau yang namanya tantangan itu pasti ada ya Pak, karena tidak ya namanya orang dari berbagai latar belakang itu pasti banyak perbedaan. Jadi antara persepsi tiap orang itu juga beda. Jadi bagaimana kita bisa ngomong gitu ya, mengerti karakter masing-masing guru, bagaimana memahami mereka. Jadi kadang kita kalau ada guru seperti ini karena apa toh? Kita kan nggak bisa ngejudge ya. Wah ini guru ini set atau guru ini. Ya, jadi kita harus untuk mengatasinya tentunya kalau saya tuh lebih senang, saya orangnya nggak bisa marah ya Pak. Maksudnya saya tuh orang yang jalan sabar ya. Nggak bisa ya memang kalau. Jadi kalau saya terjadi sesuatu kayak gitu saya lebih suka yang ngobrolnya dari hati ke hati gitu loh. Jadi biar nggak, saya juga nggak ingin kalau guru itu yang menyakitkan gitu ya. Jadi bagaimana saya memperlakukan Bapak Ibu guru itu sebagai apa ya, rekan kerja gitu ya. Jadi enggak ya semuanya itu saya kira kalau kita itu bertindak sesuai dengan apa porsi kita gitu ya. Jadi kita sama-sama saling mengisi lah. Itu biar ya kita bisa dengan begitu, dengan saya memahami karakter guru, sifat-sifat mereka, kok lihat latar belakang mereka, kita itu jadi menjadi lebih seperti keluarga. Jadi karena kita dekat, kita kalau terjadi sesuatu yang kurang pas ya kita ngomongnya lebih enak. Karena saya kalau satu sekolah itu saya anggapnya kan satu keluarga ya Pak ya. Jadi kalau ada yang satu sakit pastinya yang lain juga merasakan gitu ya. Jadi makanya kita nguangke istilahnya gitulah. Jadi bagaimana saya mengatasi kalau terjadi seperti itu ya saya ngomongnya dari hati. Ini buat contoh yang luar biasa ini. Bisa Stop dulu Bu. Ibu mau minum dulu. oh iya. Sebentar ya. Saya Apa kok? Nanti kita potong. ya. Jadi ini saya lanjutkan tadi bercerita menghadapi tantangan, ternyata banyak cara yang dilakukan oleh Bu Muji untuk bisa menyelesaikan semua tantangan tadi, terlebih dari
bicara hati ke hati ini luar biasa ya, bisa menjadi pembelajaran bagi kami ini tentunya. Nah lalu dalam suatu pengambilan keputusan kadang itu juga mungkin Ibu Muji pernah mengalami harus memutuskan sesuatu hal yang segera, secepat mungkin, atau bahkan juga mungkin ada butuh pemikiran yang lebih lanjut. Ini bagaimana menghadapi berkaitan dengan keputusan yang harus diambil segera dan juga dengan keputusan yang bisa dalam jangka waktu yang cukup untuk bisa dipenggalih, seperti itu bagaimana? Kalau misalnya saya dituntut, saya segera harus mengambil keputusan dalam waktu dekat, saya nggak mungkin dengan ngomong dengan semuanya. Nah biasanya saya ambil beberapa guru saja yang biasa kami ajak untuk diskusi gitu ya. Jadi kami beberapa guru yang biasa diajak berpendapat, lah ini baiknya bagaimana lah gitu ya Pak. Kalau saya seperti itu, jadi saya juga nggak bisa memutuskan langsung sendiri karena kalau menyangkut kebijakan itu untuk semuanya kan. Jadi saya perwakilan guru biasanya saya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya urgent tetap Langsung beberapa yang biasa kami ya. Jadi ada semacam tim. Iya, kan yang namanya suatu sekolah itu ada tim ya, ada ya yang biasa kerja gitu ya. Baik. Kalau misalnya itu kebijakan dalam hal misalnya jangka panjang sehingga perlu pemikiran beberapa orang atau mungkin seluruh warga sekolah, biasanya melakukan prosedurnya seperti apa itu? Kalau untuk yang jangka panjang itu kami harus berpikirnya juga panjang kan Pak. Jadi kami tetap mesti ada tim khusus, intinya seperti itu. Jadi sebelum ke umum kami biasanya tim khusus itu ya orang-orang yang biasa diajak rembukan gitu ya. Nanti baru ke umum. Jadi tetap musyawarah itu wajib. Jadi ada proses, ada tim khusus, Iya, kemudian nanti disosialisasikan disosialisasikan dulu ya nanti gitu. Jadi sudah seluruh keputusan tentunya nanti sudah menjadi keputusan bersama gitu, tidak sekedar ini keputusan dari seorang kepala sekolah gitu juga, semua bisa menerima gitu seperti itu. Nah dalam hal-hal tertentu tadi ada tim khusus begitu ya. Nah ini tim khususnya ini apakah ada semacam dibentuk secara permanen selama 1 tahun dengan SK khusus atau bagaimana, sesuai dengan kebutuhan saja? Kalau saya ya Pak ya, kalau tim khusus sesuai SK terus ini bagian, kalau kami itu kan sudah ada, ini seksi kesiswaan, seksi itu kan sudah ada ya Pak ya. Jadi kami memang sudah ada tim seperti itu, sudah ada. Nah, nanti kalau rembukan kan tinggal ini urusan apa, urusan kesiswaan, ya udah ini tim kesiswaan yang diajak ngomong dulu. Jadi memang sesuai nanti kira-kira berkaitan dengan hal apa, Iya, baru dengan tim kalau tersebut. tim kurikulum ya bekerja. Baik. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan Pak Endra juga. Nah ini kira-kira kalau dari pengalaman selama ini tentu sudah dengan berbagai macam keputusan yang diambil dengan berbagai macam lika-likunya gitu, tadi juga sudah disebutkan perlu review dan sebagainya. Nah ini untuk pembelajaran selama ini dalam membuat keputusan sampai dengan mungkin pelaksanaan dan juga refleksinya, pembelajaran yang bisa Ibu petik atau maknai dari cara pengambilan keputusan ini seperti apa itu? Supaya menjadi bahan refleksi bagi kami juga. Yang pasti kalau saya ya Pak ya, nomor 1 itu musyawarah itu penting. Terus tidak mengedepankan ego ya. Kadang kita sebagai manusia biasa punya sentimen pribadi juga kan. Tetapi ketika kita sudah menyangkut suatu lembaga, instansi, kita harus menjauhkan dari rasa seperti itu. Jadi walaupun kadang kok sebagai manusia biasa kadang sebenarnya aku nggak suka gitu ya, tapi itu harus kita buang jauh-jauh. Jadi kita harus menghargai semuanya. Jadi berusaha sebisa mungkin menjadi orang yang sabar itu wajib. Jadi pembelajarannya banyak ya, belajar Ya, menjadi kita itu sabar. kan harus, iya, kita itu menghadapi sekian banyak orang loh Pak ya. Kan
Karakternya beda-beda Iya, tadi ya. karakternya beda-beda. Kebetulan kan saya orangnya juga nggak sepaneng gitu ya. Jadi saya tuh bukan orang yang harus gini. Saya nggak. Misalnya harusnya bajunya PGRI kok nggak PGRI, ya udah, yang penting kan bukan bajunya. Kayak gitu. Kan ada yang sebenarnya itu kalau gurunya salah rangka baik di sini kan. Kalau saya nggak suka kayak gitu. Takut gitu. Iya, saya nggak iya kayak gitu. Udah, yang penting kan ya namanya orang keliru ya. Itu wajar, maksudnya bukan hal yang prinsip gitu loh. Iya, iya. Lagi bukan hal yang prinsip kalau saya. Selama bukan itu aturan Iya, yang melanggar hukum. Iya, gitu. iya, kalau saya udah biasa wae kita itu nyambut gawe iki sing penak ning yo aja sak penake, intinya itu. Semua bisa mengisi seperti Iya, tadi yang disampaikan iya. itu. Jadi saya kira itu nih maksudnya. Yang kami sampaikan, terima kasih sekali Bu Muji sudah berkenan meluangkan waktu bagi kami untuk Saya melaksanakan senang ketugasan juga. ini. Saya tuh dari dulu pengen sini ada guru penggerak. Tapi itu Belum, akhirnya baru dapat. ini. Ya. Kayak Saya kan gitu. suka lihat, aduh, SD Negara duwe kalau ada GP-nya, Iya. guru penggeraknya itu kan ada yang menjadi agen perubahan ini loh, Pak. Jadi saya senang ada. Terima kasih sekali untuk waktunya. Kemudian kami juga mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Sekalian kami banyak belajar dari Ibu berkaitan dengan bagaimana Ibu selama ini mengambil sebuah keputusan yang tentunya tadi bermanfaat bagi banyak orang. Bisa mungkin banyak hal yang harus dipertimbangkan dan sebagainya tadi. Ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata kesalahan dari kami. Nggak ada yang salah. Pokoknya sukses semuanya. Amin, terima kasih. Bapak dan Ibu, setelah melakukan kegiatan wawancara bersama dengan Ibu Tanjung, Kepala Sekolah SD Tarakanita Bumijo, dan juga bersama Ibu Francisca Mujira, Kepala Sekolah SD Negeri Kiai Mojo, banyak hal baru yang saya peroleh, banyak hal-hal pengetahuan, wawasan yang saya terima dari proses wawancara, terlebih dalam hal pengambilan suatu keputusan. Hal yang menarik di sini bahwasanya sebagai seorang pemimpin kepala sekolah dalam memutuskan suatu keputusan mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan berbagai faktor seperti yang sudah diungkapkan oleh kedua ibu pimpinan tersebut. Nah, yang masih mengganjal memang di dalam membuat keputusan terkadang mereka tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana teori yang kita pelajari bersama. Tetapi pada prinsipnya apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh para pimpinan itu adalah keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Nah, lalu dari kedua kepala sekolah yang berbeda, yang satu negeri, yang satu swasta, ternyata secara umum dalam pengambilan keputusan itu memperhatikan berbagai faktor, berbagai hal. Ini sama antara dua pimpinan tersebut. Tetapi ada satu perbedaan yang cukup mendasar, di mana di sekolah swasta seperti yang disampaikan oleh Bu Tanjung itu harus juga memperhatikan kepentingan yayasan atau kepentingan lembaga. Berbeda dengan negeri yang barangkali lebih kepada dasarnya adalah kepentingan dinas. Sedangkan di swasta harus kedua-duanya terpenuhi, baik secara kedinasan maupun secara yayasan. Nah, lalu di dalam mengukur efektivitas, masing-masing ibu kepala sekolah menyampaikan bahwasannya keputusan yang dibuat itu merupakan suatu keputusan yang terbaik. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam perjalanannya, mereka tetap masih mengharapkan masukan yang nantinya menjadi refleksi, review, dan barangkali juga revisi terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Nah, lalu di dalam menghadapi dilema ini
tentu setiap keputusan yang diputuskan oleh ibu-ibu kepala sekolah tadi banyak dihadapkan pada dilema yang ada. Tetapi kami melihat beliau-beliau itu mendasarkan keputusan adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak, tidak didasarkan pada kepentingan 1-2 orang, tetapi untuk kepentingan bersama, itu yang lebih diutamakan. Lalu berkaitan dengan video yang kami buat, tentu ada kekurang pas pengambilan gambar, suara dan sebagainya. Nah, ini menjadi catatan bagi kami tim pewawancara maupun saya sendiri agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam pembuatan video. Lalu untuk durasi, memang durasinya cukup panjang dari wawancara ini, dari 2 kepala sekolah ini, karena memang yang disampaikan cukup banyak dan sangat bermanfaat bagi saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi sarana untuk belajar bagi diri saya dan juga bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.